Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga di siang ini kita selalu diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Yandi Heriandi MPD selaku dosen mata kuliah analisis real dan teman-teman tadris matematika kelas 3A yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 analisis real akan menjelaskan tentang interval dan titik kumpul. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu Adelina dengan NIM 1908105007. Yang kedua, Siti Musyarofah dengan NIM 1908105017. Dan yang ketiga, Bahari Iqbal dengan NIM 1908105019. Oke, langsung saja pada pembahasan materi kali ini, yaitu interval dan titik kumpul. Jika A anggota bilangan real, maka himpunan X lebih kecil A dan himpunan X lebih besar A disebut juga sebagai sinar terbuka. Sedangkan himpunan X A lebih besar sama dengan A dan himpunan X A lebih kecil sama dengan A, maka disebut juga sebagai sinar tertutup. Jika A, B, X anggota bilangan real, maka himpunan X lebih besar daripada A dan X lebih kecil daripada B disebut juga interval buka A, B. Sedangkan himpunan X lebih besar sama dengan A, X lebih besar sama dengan B disebut sebagai interval tertutup A, B. Sedangkan jika ada himpunan X lebih besar A dan X lebih kecil sama dengan B, atau X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil B, disebut sebagai interval setengah buka atau interval setengah tertutup. Definisi 8.1. Suatu barisan interval IN dengan N anggota bilangan asli dikatakan interval bersarang apabila I1 memuat I2, memuat I3, memuat IN, memuat IN plus 1, dan seterusnya. Dengan kata lain, interval bersarang adalah koleksi interval yang akan semakin mengecil. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar dapat dilihat I1 memuat I2, memuat I3, memuat I4, dan seterusnya. Contoh, misalkan IN sama dengan 0,1 per N dengan N bilangan asli, maka didapat I1 sama dengan 0,1, I2 sama dengan 0,1 per 2, I3 sama dengan 0,1 per 3, IN sama dengan 0,1 per N, IN plus 1 sama dengan 0,1 per N plus 1. Hal ini menunjukkan bahwa I1 memuat I2, memuat I3, memuat IN, memuat IN plus 1, dan seterusnya. Dengan kata lain, IN memuat IN plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli.
jika IN adalah interval bersarang. Contoh yang kedua, misalkan IN sama dengan 0,1 per N dengan N bilangan asli, maka IN memuat IN plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Jadi, IN adalah interval bersarang. Contoh nomor 2 udah dibahas di contoh nomor 1 ya. IN sama dengan 0,1 per N. Teorema 8.2. Jika himpunan IN sama dengan himpunan tertutup AN, BN dengan N bilangan asli adalah interval bersarang yang merupakan interval tertutup terbatas, maka ada bilangan epsilon anggota real. Sedemikian sehingga epsilon elemen IN untuk setiap N elemen bilangan asli. Bila jarak BN dikurangi AN dari IN memenuhi INF atau batas bawah terbesar, himpunan BN dikurangi AN, maka N elemen bilangan asli sama dengan 0. Maka irisan dari IN sama dengan epsilon tunggal. Bukti dari teori 8.2. Karena himpunan IN interval bersarang, maka IN superhimpunan dari IN plus 1 untuk semua N bilangan asli, sehingga diperoleh seperti pada PPT. Jadi, AN lebih kecil sama dengan B1 untuk semua N. Oleh karena itu, himpunan A sama dengan AN di mana N bilangan asli dan tidak sama dengan himpunan kosong. Maka himpunan A terbatas ke atas. Sehingga menghasilkan berikut beserta pengandaian-pengandaiannya, dan diperolehlah dari pernyataan-pernyataan di atas, yaitu AK lebih kecil sama dengan epsilon lebih kecil dari sama dengan BN untuk semua N elemen bilangan asli. Hal ini berarti epsilon elemen IN untuk setiap N elemen N, maka terbukti. Kemudian, karena IN suatu interval bersarang, maka IN subhimpunan dari I1 untuk semua N elemen bilangan asli. Atau seperti berikut. Sehingga A1 lebih kecil sama dengan BN untuk setiap N elemen bilangan asli. Hal ini berdasarkan definisi menunjukkan bahwa C sama dengan himpunan BN di mana N elemen N atau bilangan asli. Himpunan terbatas di bawah atau himpunan terbatas ke bawah. Karena himpunan C terbatas ke bawah, maka C mempunyai infimum. Misalkan N sama dengan infimum C, dan karena BN di C untuk semua N, maka N lebih kecil sama dengan BN untuk semua N bilangan asli. Kemudian caranya seperti slide sebelumnya, dengan cara mengandaikan, misalkan dengan N lebih kecil sama dengan K, maka nanti akan menghasilkan AN lebih kecil sama dengan AK lebih kecil sama dengan BK. Dan kemudian AN lebih besar daripada K, maka nanti akan AN lebih kecil sama dengan BE dan lebih kecil sama dengan BK. Kemudian nanti diperoleh AN lebih kecil sama dengan BK untuk semua K elemen bilangan asli. Jadi AN merupakan batas bawah dari C. Karena itu AN lebih kecil sama dengan N untuk semua N anggota bilangan asli. Kemudian dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa AN
lebih kecil sama dengan N dan Bn lebih kecil sama dengan Bn untuk semua N elemen asli, yang berarti N elemen In untuk semua N elemen N bilangan asli. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa epsilon sama dengan N tunggal karena An lebih kecil sama dengan N untuk semua N elemen N, maka N batas atas dari A, jadi epsilon lebih kecil sama dengan N. Misalkan infimum Bn kurangi An, di mana N anggota bilangan asli sama dengan 0. Maka untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, ada N elemen bilangan asli. Sehingga 0 lebih kecil sama dengan N dikurangi epsilon lebih kecil sama dengan An dikurangi Bn lebih kecil daripada epsilon. Karena hal tersebut dipenuhi untuk setiap epsilon lebih besar 0, maka memenuhi bahwa epsilon sama dengan N. Jadi irisan himpunan N sama dengan epsilon tunggal. Jadi terbukti. Titik kumpul. Definisi 8.3. Misal X elemen R di mana himpunan S merupakan subhimpunan dari himpunan R, maka X dikatakan titik kumpul, sering disebut sebagai titik limit dari S. Jika setiap lingkungan bukan epsilon, di mana V epsilon sama dengan himpunan terbuka X min epsilon, X plus epsilon. Dari X memuat paling sedikit satu unsur dari S yang lain dari X. Atau X dikatakan titik limit dari himpunan S jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, maka S irisan daripada himpunan V epsilon himpunan X kurang himpunan X tidak sama dengan himpunan kosong. Maka himpunan S pangkat 1 adalah X elemen real di mana X titik kumpul dari S, dari himpunan S. Lemma 8.4. Jika S merupakan himpunan terbuka A, B, maka S pangkat 1 merupakan himpunan tertutup A, B. Bukti, ambil sebarang epsilon lebih besar daripada 0 dan X elemen A, B tetap dan sebarang, maka himpunan S irisan himpunan P epsilon himpunan X min himpunan X sama dengan himpunan terbuka A, B irisan himpunan terbuka X min epsilon, X plus epsilon dikurangi himpunan X tidak sama dengan himpunan kosong. Bisa dilihat di gambar, kemudian dilanjutkan. Di bawahnya bisa dilihat. Maka ini menunjukkan bahwa X elemen S pangkat 1 dan karena X sembarang, maka A, B elemen S pangkat 1 untuk X sama dengan A. S irisan P epsilon himpunan A kurang himpunan A sama A, B irisan A, plus epsilon kurangi himpunan A sama dengan A plus epsilon tidak sama dengan himpunan kosong. Bisa dilihat di gambar. Untuk X sama dengan B sama saja seperti slide yang di atas. Namun nanti menghasilkan X bisa dilihat di slide nanti akan menghasilkan X tidak akan merupakan anggota himpunan dari S pangkat 1. Begitupun untuk X lebih besar daripada B, maka nanti pembuktiannya juga sama, akan menghasilkan X bukan merupakan anggota himpunan S pangkat 1. Kemudian dari pernyataan tadi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa S pangkat 1 merupakan himpunan tertutup dari A, B. Kemudian untuk contoh soal, jika S himpunan berhingga, maka S pangkat 1 bukan merupakan sama dengan himpunan kosong.
Bukti, misalkan S sama dengan himpunan S1, S2, S3, sampai Sn berhingga, dan andaikan S pangkat 1 merupakan himpunan kosong, sebut X elemen S pangkat 1. Pilih epsilon sama dengan setengah min himpunan mutlak X min SI dengan I elemen bilangan asli berhingga. Maka S irisan V epsilon dengan X himpunan X dikurangi himpunan X sama dengan himpunan kosong yang kontradiksi dengan X elemen S pangkat 1. Hal ini berarti pengandaian kita salah. Jadi haruslah S pangkat 1 atau merupakan himpunan kosong. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Kita lanjut ke contoh 4. Misalkan S sama dengan 1/n dengan n elemen dari n atau bilangan asli. Buktikan. Yang pertama, 0 elemen dari S1, dan yang kedua, bila X elemen dari S, maka X bukan elemen dari S1. Kita buktikan, misalkan epsilon lebih dari 0 diberikan sembarang, maka S beririsan dengan V epsilon 0 dikurangi himpunan 0 sama dengan 1, 1/2, 1/3, dan seterusnya. Kemudian 1/n dan 1/n beririsan dengan dalam kurung negatif epsilon, epsilon dikurangi himpunan 0 tidak sama dengan himpunan kosong. Artinya yang tadi itu yang S beririsan dengan V epsilon 0 dikurangi himpunan 0 sama dengan 1, 1/2, 1/3, dan seterusnya. Kemudian 1/n beririsan dengan negatif epsilon, epsilon dikurangi himpunan 0 tidak sama dengan himpunan kosong, itu berarti mempunyai nilai, ya kan? Kemudian pilih epsilon 1/2 dalam kurung 1/n dikurangi 1/n plus 1 lebih dari 0, maka S beririsan dengan V epsilon xn dikurangi himpunan xn sama dengan himpunan kosong. Nah, yang himpunan kosong itu apabila yang epsilon 1/2 dalam kurung 1/n dikurangi 1/n ditambah 1 lebih dari 0, maka yang S beririsan dengan V epsilon xn dikurangi himpunan xn itu yang sama dengan himpunan kosong. Untuk semua xn elemen dari S, jadi X elemen dari S1. Oke, kita lanjut ke teorema 8.5 Bolzano-Weierstrass. S subset dari R atau bilangan real dan S himpunan tak berhingga dan terbatas selalu mempunyai titik kumpul. Kita buktikan, karena S himpunan terbatas, maka ada A1, B1 yang elemen dari R. Sedemikian sehingga S subset dari A1, B1. Bila interval A1, B1 dipotong menjadi dua buah subinterval yang sama panjang, yaitu A1, 1/2 dalam kurung A1 ditambah B1 dan 1/2 dalam kurung A1 ditambah B1, B1. Maka salah satu subinterval tertutup itu pasti mengandung tak berhingga unsur S. Hal ini dijamin bila kedua subinterval tertutup itu hanya memuat berhingga unsur S, maka S himpunan berhingga sedangkan S himpunan tak berhingga. Andaikan A1, 1/2 dalam kurung A1 ditambah B1 sama dengan A2, B2, subinterval tertutup yang memuat tak berhingga banyaknya unsur S. Subinterval A1, B2 ini dapat dibagi pula menjadi
dua subinterval yang sama panjang, yaitu A2, 1/2 dalam kurung A2 ditambah B2 dan 1/2 dalam kurung A2 tambah B2, B2. Dengan mengulangi proses tersebut akan didapatkan untuk setiap N elemen dari N atau bilangan asli. Yang selanjutnya yaitu yang pertama A N ditambah 1, B N ditambah 1 subset dari AN, BN. Yang kedua, BN dikurangi AN sama dengan B1 dikurangi A1 per 2 pangkat N dikurangi 1. Dan yang ketiga yaitu AN dikurang AN, BN beririsan dengan S himpunan tak berhingga. Dengan menggunakan teorema di atas diperoleh ada elemen tak berhingga yang beririsan dengan AN, BN dengan N sama dengan 1. Selanjutnya akan ditunjukkan S elemen dari S1, misalkan epsilon lebih dari 0 diberikan sebarang dan V epsilon X sama dengan X dikurangi epsilon, X ditambah epsilon adalah lingkungan epsilon dan X, maka dengan memilih N elemen dari N atau bilangan asli dan N cukup besar, BN dikurangi AN kurang dari epsilon. Karena X elemen dari AN, BN dan AN, BN itu kurang dari epsilon, maka AN, BN subset dari V epsilon X. Karena AN, BN beririsan dengan S himpunan tak berhingga atau AN, BN memuat tak berhingga unsur S dan AN, BN adalah subset dari V epsilon X, maka V epsilon X beririsan dengan S himpunan tak berhingga. Karena itu X elemen dari S1. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Apabila banyak kekurangan, kami dari kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.